Selamat pagi, selamat kita kembali beribadah di tempat ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian, ajar kami Tuhan menghidup hari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami selalu layak dan berkudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita mau angkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita dengan sekira-kira.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu.
baiknya Tuhan. Kami kembalikan pada Ibu Gembala. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Sekarang ini, pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Buat lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terpujilah Allah gunung batu kota benteng keselamatan kami. Allah pemilik janji itu, yaitu janji tentang Roh Kudus yang manis Tuhan. Dan hari ini, pagi ini kami boleh merasakan urapan kuasa Allah Roh Kudus itu nyata. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menjadi penyambung lidah Allah. Berkati juga Ibu Sari bersama timnya yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa, Gembala Agung kita yang sudah memberikan kepercayaan lagi kepada kita untuk bisa beribadah, terutama saya untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang luar biasa memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pendamping gembala untuk melayani pada pagi hari ini. Sebenarnya Bapak Gembala sudah ada rencana untuk kembali, tapi ketika sedang mau melakukan proses cek kesehatan ternyata sudah tutup, mau lebaran, kasihan saudara ya. Jadi Pak Gembala harus menunggu untuk buka lagi kembali dan supaya bisa ada hasil cek kesehatan, supaya bisa di sini datang ke sini tidak membuat kekhawatiran kepada tetangga sekitar. Jadi benar-benar datang dengan keadaan yang sehat walafiat. Puji Tuhan saudara. Mari saudara kita fokuskan kita pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Untuk sama-sama kita mengerti tentang apa rencana Tuhan, maksud Tuhan, dan untuk apa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dan betapa pentingnya Roh Kudus itu supaya benar-benar menuntun kita di dunia akhir zaman ini. Amin. Kita perlu saudara. Tadi pujian sudah berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Memang benar saudara, dengan kita menghitung hari-hari, kita akan tahu posisi kita ada di mana. Sekali lagi saya katakan, penting untuk kita melihat tanda-tanda zaman saudara, supaya kita tetap berjaga-jaga, mawas diri saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjut ke pokok pembahasan kita di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama ini saudara. Jadi di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan. Sudah kita bahas dan kita sedang membahas yang kedua, yang hidup. Jadi kita sudah bahas kemarin ibarat sebuah pohon. Di sini hidup di sini adalah kata kerja yang berkembang. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Indonesia, hidup itu adalah maknanya adalah terus ada, bergerak, bekerja sebagaimana mestinya. Ya, saudara, baik itu tentang manusia, binatang, tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi, saudara, kalau kita sebuah tempat tinggal juga kalau dikatakan, bisa juga dikatakan hidup di desa lebih tenang daripada di kota. Nah, jadi tentang berbicara tentang kehidupan yang dimaksud dengan Roma 12 ini disebut dengan living-nya saudara, bukan life tapi living, di mana kita hidup, berkembang dan berdampak ya saudara ya. Seperti sebuah pohon diibaratkan. Kita akan bahas tentang bagaimana yang disebut di dalam Yehezkiel tentang kuasa Roh Kudus ketika menuntun anak-anak Tuhan. Namun hari ini kita fokus kepada tentang melanjutkan yang kemarin tentang hidup yang bergerak, hidup yang
maju, hidup yang berkembang. Jadi persembahan tubuh kita ini enggak kita cuma persembahkan sudah jadi. Saya sudah milik Tuhan dan tidak apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Tidak persembahan yang seperti itu yang Tuhan mau. Tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, Saudara, yang hidup. Jadi bergerak. Makanya ada firman Tuhan yang katakan setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah yang dimaksudkan dengan hidup. Jadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan. Jadi maju dan berkembang, Saudara, dan melakukan sesuatu yang berdampak. Nah, seperti kemarin saya sudah memberi contoh bagaimana di Manado ada yang namanya slogan Sito Tumo Tumoto, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Itu yang dimaksud, Saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menjadi tubuh kita ini lagi. Ketika kita sudah persembahkan kepada Tuhan, bukan lagi menjadi hamba dunia ini, menjadi hamba dosa. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Bukan juga naik setingkat lagi, kita menjadi milik Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi mitra sekerja Allah untuk kita bisa bekerja memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Tubuh kita sendiri ini yang jasmani ini bukan lagi melakukan hal-hal yang cemar, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga, menjadi saksi dan berkat Tuhan. Amin. Seperti yang kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang berapa kemarin, ke-8. Kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Jadi Saudara, kita sudah mulai kita tahu sekarang bahwa yang dimaksud persembahan yang hidup adalah kita kerjakan keselamatan kita. Haleluya. Tubuh yang tadinya tidak ada artinya apa-apa ini, yang sebenarnya mati, ketika kalau kita tidak dibangkitkan bersama Kristus, tubuh yang fana ini tetap fana, tidak mendapat bagian di dalam dan memang tubuh tidak akan mendapat bagian dalam kekekalan baik di surga maupun di neraka. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh ini adalah media kita untuk kita bisa berhubungan dengan dunia ini. Nah, tapi pilihan ada di kita. Tubuh kita ini kita mau perhambakan kepada siapa, itu pilihannya di kita. Perhambakan kepada dunia ini dengan segala keinginan-keinginan daging yang sepertinya enak-enak saja, tetapi membawa jiwa kita kepada kekekalan di neraka selama-lamanya. Atau kita mau menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin. Membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah menghendaki anak Tuhan itu atau orang percaya itu orang percaya yang pasif. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah ada jemaat Tuhan dijauhkan di GPDI Philadelphia Kedunguni ini. Ada beberapa yang suka berkata, apalagi yang sudah lanjut usia, merasa sudah tidak bisa produktif membantu di gereja ataupun di pelayanan, sering berkata, saya jadi jemaat biasa saja. Saudara, jangan pernah berkata seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah mau dikasih pikiran-pikiran seperti itu oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Kami hamba Tuhan berdiri, berkhotbah, kami bisa menyampaikan firman, kami bisa dipakai Tuhan. Itu semua karena doa-doa saudara semua. Amin. Jadi apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun itu, kalau lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan perhitungkan, dan itu adalah pelayanan, dan itu tidak pasif, itu aktif dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi yang punya cita-cita jadi jemaat biasa. Amin. Semua kita bekerja bersama. Amin. Semua kita saling menopang. Kata firman Tuhan, satu tubuh banyak anggota. Itulah yang dimaksud, nanti kita akan bahas ke sana. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Satu tubuh banyak anggota. Ada lagu anak sekolah minggu begini, saudara.
Dalam satu tubuh ada banyak anggota, ada tangan, mata, kaki, hidung, dan telinga. Semuanya bersatu dan semuanya berguna. Satu tubuh, banyak anggota. Terus ada kelanjutannya, saudara. Bagaimana kalau semuanya mata, mata, mata? Di sini mata, di sini mata, di sini juga mata. Semuanya tak teratur dan tidak berguna. Satu tubuh, banyak matanya. Bayangkan, saudara. Jadi makanya kita tahu kalau kita punya kelebihan Tuhan kasih di sini, kembangkan itu. Kalau Tuhan kasih kelebihan kita di sana, kembangkan itu. Ya, harus dengan antusias mengerjakan apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, itu kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang maju, berkembang, melakukan sesuatu berdampak. Amin, saudara. Dan itu tidak mudah kalau tidak dengan tuntunan Roh Kudus. Kita butuh kuasa yang besar itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi tidak bisa tidak, anak-anak Tuhan harus memiliki kuasa. Amin. Yaitu kuasa Roh Kudus. Seperti Yesus melayani di muka bumi ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus bersinergi luar biasa. Dan anak-anak dan murid-muridnya yang sedang kita baca-baca hari-hari ini, mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena mereka hidup dituntun oleh Roh Kudus. Untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus harus mempersembahkan tubuh kita. Amin. Persembahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang berdaulat penuh ambil alih seluruh hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang membuat kita hidup dan menghidupkan orang lain, atau hidup menjadi berkat, atau hidup menggenapi setiap firman Tuhan, atau hidup yang menjadi pelaku-pelaku firman? Karena anak Tuhan tanpa melakukan firman, nol besar, saudara. Saya katakan, anak Tuhan kalau mengaku diri sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mengaku diri pengikut Yesus, harus mencerminkan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Tidak bisa tidak. Dan tidak bisa kita menjadi pelaku firman kalau kita tidak punya kuasa yang besar itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang membangkitkan, roh yang memberi keberanian, roh yang memberikan kekuatan, roh yang menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Haleluya. Roh Kudus juga menyatakan kesalahan. Hebat gak, saudara? Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Ada ketidakdamai sejahteraan di dalam hati kita. Roh Kudus akan berkata, oh tidak bisa, karena terang dan gelap engkau tidak bisa simpan bersama-sama di dalam hatimu. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, Roh Kudus berkata, ampunilah mereka. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Kita sudah baca di mana Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Saat kita berdoa, kita tidak tahu harus bagaimana berdoa, Roh Kudus itu juga sendiri akan berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Roh Kudus sanggup kasih tahu kepada Bapa segala apa yang kita perlukan, apa yang menjadi pergumulan kita. Hebat gak, saudara? Luar biasa, saudara. Dan Roh Kudus juga tidak bisa dibeli, dijual belikan, saudara. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8, Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-18. Nah, saudara di sana bisa baca Kisah Rasul 8 ayat 18. Di sana dikatakan, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya,
ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hukum atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan supaya Yesus mengampuni niat hatimu ini. Jadi saudara, gak bisa dibeli ya saudara ya, Roh Kudus gak bisa disogok ya. Roh Kudus ini benar-benar yang menyelidiki setiap hati manusia. Saudara mau jungking balik, mau melakukan apapun juga, saudara minta, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, ungkit-ungkit semuanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, tidak perlu ngomong. Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Dia tahu kau layak atau tidak, engkau berkenan atau tidak, dia tahu. Dan yang paling penting, Roh Kudus itu akan mengalir di tanah hati yang lebih rendah. Gak pernah, mana ada air mengalir, sungai aja gak ada sungai mengalir. Sekalipun dia berliku-liku tapi tetap turun ke bawah. Gak ada yang sekalipun lurus dia naik terus. Gak ada, mujizat ya. Kalau ada sungai mengalir ke atas, atau air mengalir, dikatakan mengalir tapi mengalirnya ke atas. Gak ada yang namanya mengalir, dia akan cari tempat yang rendah. Itulah Roh Kudus. Dia yang menyelidiki segala hati. Dia tahu kelayakannya. Gak perlu banyak neko-neko. Perbaharui hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Amin saudara. Saudara yang kekasih, untuk itu tidak salah Alkitab katakan saudara, bahwa di dalam Mazmur 60 ayat 12, Mazmur 108 ayat 13 dikatakan, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Bertolak dari ayat firman Tuhan ini, ketika kita penuh dengan kuasa, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa saudara. Tapi bukan perkara-perkara yang kontroversi ya saudara ya. Perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan. Katanya anak Tuhan tapi ribut warisan. Katanya anak Tuhan tapi ribut soal pacar, direbut pacar orang lain. Katanya anak Tuhan tetapi saling adu mulut. Siapa benar, siapa salah, sehingga orang harus mendengarnya semuanya, membuat keributan. Ya kita dikenal dengan sebagai orang yang waduh kasihan, tidak memuliakan Tuhan. Makanya saya katakan tidak perlu banyak ngomong kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau jadi saksi Tuhan. Karena perbuatan kita akan bersaksi bahwa kita ini penuh dengan Roh Kudus. Kita ini hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Perkara-perkara yang besar yang dimaksud di firman Tuhan ini bukan perkara-perkara yang kelihatan kita mengubah dunia misalnya. Tahu-tahu kita diangkat Tuhan. Ya kalau memang Tuhan izinkan kita benar-benar seperti itu, kita memuliakan Tuhan dengan perkara yang besar. Ternyata harus jadi misalnya ternyata anak kita ternyata jadi presiden, anak kita jadi orang sesuatu yang membuat orang wah dan memuliakan Tuhan. Karena wah-wah itu belum tentu memuliakan Tuhan saudara. Jadi bukan perkara yang standarnya bukan perkara yang besar seperti itu. Atau mungkin harus membangkitkan orang mati dulu baru dikatakan, oh saya sudah melakukan perkara yang besar. Bukan saudara. Justru mulai dari perkara yang besar itu mulai dari perkara-perkara yang mustahil secara manusia, yang bisa mengubah hidup kita sendiri. Saya katakan perkara yang besar adalah perkara-perkara yang bagi diri kita mustahil, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus kita bisa melakukannya. Itu perkara yang besar. Perkara yang besar menurut ukuran kita. Jangan dulu kita melihat keluar. Nanti ada saatnya di mana Tuhan, kalau memang kita sudah benar-benar sesuai seleksi Tuhan, kita layak
Tuhan menjadi benar-benar untuk melakukan perkara yang besar sesuai dengan kehendaknya untuk keluar. Kita nggak perlu banyak bicara, kita nggak perlu banyak melakukan banyak hal. Tuhan pasti akan promosikan kita, amin. Tetapi yang dimaksud di sini kita belajar dari perkara yang besar yang kita akan lakukan bersama Tuhan seperti apa. Dulu saya tidak bisa menahan emosi. Dulu kalau saya marah itu bisa piring 5 pecah. Dulu kalau saya marah bisa lemari itu hancur. Tapi sekarang oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, saya mampu mengendalikan diri saya. Itulah perkara besar. Amin. Tidak ada yang bisa mengubah diri seseorang. Saya katakan kepada beberapa jemaat dan sering saya katakan, setiap hati manusia ada di tangan Tuhan. Amin. Ketika berkata nggak bisa, bukan, dia memang dari sononya sudah seperti itu. Sudah dilayani oleh hamba Tuhan ini dan itu, dari yang tidak terkenal sampai yang sangat terkenal. Tidak ada perubahan. Karakternya memang sudah seperti itu. Tapi ketika kita percaya bahwa setiap hati manusia ada di tangan Tuhan, yang penting tekun berdoa, maka Tuhan akan buat mujizat. Ada waktunya di mana, dan itulah perkara yang besar di dalam hidup kita. Amin. Dulu kalau saya tidak bisa mengampuni, berat bagi saya kalau untuk mengampuni. Tapi sekarang saya bisa mengampuni, bahkan melupakan. Luar biasa. Itulah perkara besar. Amin, saudara. Dulu saya selalu berpikir negatif. Sekarang saya bisa menerima keadaan. Saya bisa menerima kesalahan orang lain. Dulu saya sangat sensitif. Ya saudara, sangat terlalu peka dengan keadaan. Sehingga dikit-dikit saya kecewa. Tapi sekarang saya benar-benar merasakan kebebasan yang luar biasa. Saya merasa benar-benar hidup menikmati kemerdekaan. Tanpa pikiran-pikiran negatif, tanpa curiga dan lain sebagainya. Itulah perkara yang besar yang Tuhan lakukan, yang kita lakukan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu saya suka ngomongin orang. Dulu saya kalau ketemu orang lain, pasti dari A sampai Z, apalagi kalau saya sudah benci sama orang itu, saya gak pernah berhenti. Kalau 1 jam saya ketemu orang lain yang saya omongin dia, sampai kuping orang tetangga saya bisa keluar asap, saya cerita terus. Tapi sekarang puji Tuhan, luar biasa. Dan tidak hanya kita mengakui, orang lain mengakui, kamu berubah loh sekarang. Itulah perkara-perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sekalipun engkau ikut terapi apapun juga, tapi yang bisa mengubah karakter hidup manusia, yang namanya karakter, saudara, sulit, saudara. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kalau Roh Kudus yang bekerja, kuncinya cuma satu, saudara. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika murid-murid Tuhan katakan, jangan kemana-mana, tinggal di sini. Nantikan hari ketuangan Roh Kudus, nantikan pencurahan Roh Kudus. Saudara, kenapa Tuhan harus menunggu sampai 10 malam? Kenapa enggak 3 hari aja pas dia naik langsung dicurahkan Roh Kudus itu? Kenapa harus nunggu berhari-hari sampai hari ke-10 baru dicurahkan itu kuasa Roh Kudus? Ternyata yang paling penting adalah mengelola hati kita. Amin, saudara. Mengelola hati kita. Di sini bertekun. Saudara, saya katakan kemarin di doa malam, saudara, doa ketuangan Roh Kudus malam yang kedua, saya katakan seperti ini. Pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Benar, saudara sepakat dengan saya ya. Pekerjaan yang paling membosankan ialah menunggu. Tapi Tuhan uji di situ.
kesabaran. Dan orang yang bisa sabar adalah orang yang rendah hati, orang yang mau mengerti. Amin. Dan kedua, dengan sehati, enggak menyendiri, sehati, mau bersama-sama bergandeng tangan dengan yang lain, memberikan ruang yang besar, memberikan tempat yang banyak di dalam hatinya untuk orang lain. Tidak merasa bahwa saya lebih dari orang lain. Saya tidak perlu nasihat. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah berkata-kata dengan bahasa roh. Saya nggak perlu bergabung lagi dengan yang lain. Justru kalau saudara punya sikap seperti itu, menunjukkan saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Dan itu yang saya maksud tadi. Soal hati, saudara, Roh Kudus itu mengalir seperti air yang mengalir, mencari tempat yang paling rendah. Selama kita tidak membuka baju kita yang lama, jangan harap kita bisa pakai baju yang baru. Selama kita tidak benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, aku gak punya apa-apa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa Tuhan, hidupku milikmu sepenuhnya, ini Tuhan ku persembahkan. Dan persembahanku ini adalah hidup Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa, Tuhan mau bikin apa, terserah. Saya manut saja Tuhan, saya ikut saja. Luar biasa. Maka Tuhan akan berdaulat penuh atas hidupmu. Tuhan akan benar-benar mengambil alih seluruh hidupmu. Dan sebenarnya hidup itu mudah, saudara. Kalau saudara berjalan dengan tuntunan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, itu mudah, saudara. Kemarin kita sudah baca, saudara, bahwa kalau kita penuh dengan Roh Kudus bahkan akan menyatakan, Roh Kudus bahkan akan menyatakan perkara-perkara yang akan datang, saudara. Roh Kudus bahkan akan saudara ya, memberitahukan kepada kita. Saya pernah mengalami, saudara, hal-hal seperti ini, saudara. Sering, saudara, tapi saya mau ceritakan sesuatu yang saya pernah bersaksi di ibu-ibu. Banyak, saudara, tapi saya ambil salah satu contoh saja, saudara. Waktu belum lama kami tinggal di sini, di kamar pengerja, bukan yang kamar pertama kami tinggal di pastori, saudara, karena masih ada ibu Ol waktu itu. Dia masih tidur di kamar paling depan, kami tidur di kamar tengah sebelah sini yang menghadap ke depan, yang samping dapur, saudara. Nah, itu di situ di depan pintu itu, saudara, ada jam yang digantung, jam bulat, jam bundar seperti biasa digantung di sana, saudara, di sana. Terus satu ketika saya duduk dan saya mau berdiri, saya lihat jam itu. Itu Roh Kudus berbicara kepada saya, ambil jam itu. Saya katakan Roh Kudus karena itu benar-benar suaranya jelas sekali. Ambil jam itu, pindahkan, saudara. Itu kami belum berapa lama. Sudah 1-2 bulan kalau tidak salah kami di sini, 1-2 bulan sampai 3 bulan lah, saudara. Ambil jam itu. Jadi udah sekian lama, tapi suruh ambil jam itu. Tapi karena saya, inilah yang dikatakan kita itu harus dengar-dengaran sebenarnya. Nah, jadi saya karena ada kesibukan apa, saya mengabaikan. Dan saya memakai pikiran saya, orang kita sudah lama di sini, jamnya nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-kenapa kok, gitu loh. Nggak kenapa-napa, jamnya nggak kenapa-napa. Saudara tahu, nggak tunggu 10 menit, saudara, anak saya keluar dari pintu, tahu-tahu jamnya jatuh, prak. Untung si Aurel sudah melewatinya sedikit, pecah, saudara. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau kita sering seperti itu mengabaikan suara Tuhan, bisa mendukakan hati Roh Kudus. Makanya saya katakan, ampuni saya Tuhan. Saya peluk si Aurel, pikirin
Waktu itu Anjar belum ada, kami sama-sama memperbaiki atau membersihkan. Jadi saudara yang kekasih, sebenarnya hidup itu simple. Kalau kita taat, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita taat. Seperti halnya dengan murid-murid Yesus, ketika mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, penuh dengan ketakutan, bahkan menyangkal Yesus, saya katakan Petrus. Tapi ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, seolah-olah tidak ada beban sedikit pun, saudara. Tidak goyah sedikit pun iman mereka. Ya saudara, benar-benar mereka hidup. Rohani mereka benar-benar hidup, berdampak, melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tidak sedikit pun, dan tidak sekalipun, dan tidak ada dicatat di dalam Alkitab bahwa Petrus mengeluh, bahwa Yohanes mengeluh, bahwa Rasul Paulus mengeluh. Tidak ada. Tapi yang kita lihat, mereka taat seperti Yesus, taat sampai mati. Bahkan kematian mereka kalau saudara lihat dan dicatat saudara, itu sangat mengerikan. Tapi sama sekali tidak ada beban. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Daging ini gak lagi berkuasa. Daging ini sekalipun memberontak tapi gak lagi ada kekuatan apa-apa untuk mengekang. Karena rohani sudah menjadi raksasa di dalam hidup rasul-rasul. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Penting sekali kita untuk hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita sudah saya sampaikan. Untuk hidup ya kita harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mampu melakukan perkara-perkara yang besar bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Penting sekali Roh Kudus. Mari saudara, masih ada 7 malam. Jangan lewatkan, berusaha. Saya sudah penuh Roh Kudus, tidak perlu lagi. Yang dinamakan penuh itu berarti tumpah-tumpah saudara. Amin saudara. Kejar. Katakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya perlu kuasa-Mu. Saya butuh Roh Kudus. Tolong saya Tuhan. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kesukaannya adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana dia mau melakukan firman Tuhan kalau tidak rajin baca Alkitab? Jadi semuanya itu satu ya saudara, saling berkolaborasi. Amin saudara. Tidak bisa tidak. Perbuatan daging kita akan bersaksi. Yang saya maksud perbuatan daging, perbuatan tubuh kita ini akan bersaksi bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum. Amin. Karena orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang yang dituntun oleh Roh Kudus, orang yang benar-benar hidup dituntun oleh Tuhan, mempersembahkan hidup sebagai tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, melakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Itu akan terlihat dari buah-buahnya saudara. Yang keluar adalah buah-buah roh. Amin. Haleluya. Saudara rindu supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bertekun. Hatinya harus benar-benar lembut. Hatinya harus benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau, saya perlu Engkau. Saya rindu berubah Tuhan. Jamah saya Tuhan. Saya gak mau jadi hamba dunia ini. Ada orang yang bangga kalau waduh, dia kalau ngomong itu ya, misalnya ada orang yang bangga, wah dia itu preman. Semua takut sama dia. Bukan takut karena segan, beda ya segan sama takut. Tapi karena takut nanti diomongin. Jadi semua orang harus bersikap perfect di hadapan dia. Ngumpet-ngumpet kalau bikin kesalahan. Karena kalau lihat kesalahan diomongin dari A sampai Z. Mari saudara, jangan sampai kita menjadi pribadi yang orang takut.
tidak memuliakan Tuhan, tapi orang segan sama kita karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga perbuatan-perbuatan kita bersaksi untuk kita bahwa kita benar-benar hidup dituntun oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, sebenarnya hidup nggak susah kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Semua akan menjadi mudah ketika kita ada masalah, ketika kita ada beban hidup, ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita dengan mudah untuk kita hadapi. Kita hanya perlu berlutut, berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyingkapkan semuanya bagi kita. Kalau Tuhan izinkan kita harus melewati badai, kita tidak akan pernah takut. Karena dalam badai sekalipun kalau ada Yesus di sana, nggak perlu takut, saudara. Sekali lagi saya katakan, Nebukadnezar, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara, mereka nggak takut di dalam api. Kata mereka, yang penting ada Tuhan di sana, mau di api pun mereka tidak takut. Ketika Daniel di dalam gua singa, saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka pemuda-pemuda yang penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka ada, atau Daniel ada di gua singa, nggak takut. Kenapa? Yang penting ada Yesus di situ, nggak peduli apapun keadaannya. Amin, saudara. Jadi saudara jangan lihat apa di depan mata menakutkan, nggak usah takut. Nggak peduli dimanapun tempatnya, saudara, tidak nyaman dan lain sebagainya, yang penting ada Yesus di sana. Saudara tidak perlu takut dan tidak perlu kecewa, saudara pasti bisa melaluinya. Dan hasilnya happy ending. Amin, saudara. Tuhan selalu memuliakan kita ketika Tuhan izinkan untuk mengalami penderitaan. Yang penting kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Untuk menjadi kuat dan teguh hanya Roh Kudus. Amin. Kuasa Tuhan yang dahsyat, tidak ada jalan lain. Ketika janda Sarfat, saya kembali mengulangi lagi, kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Minyak dalam buli-buli tetap seperti itu, tepung tetap segenggam. Tapi karena percaya kepada Tuhan, maka mujizat tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Amin. Makanya ada pujian katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau ada Yesus di hati kita, kalau ada Roh Kudus yang tuntun kita, saudara tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu khawatir. Karena Tuhan ada di depan kita, bahkan Dia berperang ganti kita. Dia akan menyediakan segala yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Kita fokus kepada pujian penyembahan kita kepada Tuhan hari-hari ini, saudara. Supaya hati kita benar-benar sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Tuhan, saya benar-benar rindu jamahan-Mu. Saya benar-benar perlu kuasa Roh Kudus. Saya benar-benar membutuhkan-Mu. Menjadikan-Mu harta satu-satunya terindah dalam hidup kita, dalam hidup saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah boleh mendengar dan kita tahu bahwa Roh Kudus, betapa pentingnya kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tidak mungkin dituntun oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita tanpa kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh yang membangkitkan, Roh yang memberikan keberanian, Roh yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang menolong kita, Roh yang dalam segala kelemahan menolong kita. Amin. Kelemahan kita tidak perlu takut dengan segala kelemahan dan ketakutan kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka semuanya itu Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita. Amin. Haleluya. Saya mengundang semua para pelayan altar untuk maju ke depan.
untuk mengambil tempat di depan. Saudara, kita angkat pujian yang berkata, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Berseru kepada Bapa, minta kepada Bapa lewat anaknya Yesus Kristus, supaya memberikan kita Roh Kudusnya yang manis, Roh penolong di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Haleluya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Pujian ini berkata, Bapa kita Bapa yang setia, Bapa kita Bapa yang mulia, dan Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang sudah memanggil kita adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, menjalani hidup kekristenan kita di dalam dunia ini dengan tidak didampingi, bahkan disertai. Tapi Dia janjikan Roh Kudus menyertai kita hingga akhir masa. Dia akan menuntun kita. Saudara, di sini lagu pujian katakan, lebih dari semua, lebih dari harta, kita akan menjadikan Dia lebih dari segala-galanya. Namun tidak akan terrealisasi tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita melepaskan kedagingan kita dan memilih untuk menyangkal daging dan menjadikan Yesus harta satu-satunya terindah dalam hidup kita. Sehingga kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Engkaulah detak jantungku, Engkaulah denyut nadiku Tuhan, Engkaulah nafas hidupku. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus, tidak mampu kita untuk berkata seperti itu. Dan pujian ini berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau menyediakan apa yang ku perlu. Kalau saat ini Tuhan datang dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan bertanya, apa yang kau perlu saat ini anakku? Kalau Tuhan saat ini datang dan berkata, hai JC, apa yang kau butuhkan saat ini? Ketika saya katakan jadikan dia lebih dari harta yang berharga, maka saya akan berkata,
ini, mampu menghadapi berjalan di dalam dunia yang gelap dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus, amin, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia, 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 Kau setia Tuhan, Bapa, Kau setia. Haleluya. Angkat tangan kanan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tangan kiri taruh di dada. Katakan, Engkau keperluanku Tuhan, kami butuh kuasa-Mu. Saudara, kalau saudara diberi pilihan, saudara mau minta mujizat atau kuasa, atau mau minta disembuhkan dari salah satu penyakit atau kelemahan, atau saudara mau minta tongkat ajaib yang bisa menyembuhkan itu. Kalau saya diberi pilihan, saya minta tongkat ajaibnya Tuhan. Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari tongkat ajaib yang kita lihat atau kita dengar di cerita-cerita dongeng. Roh Kudus itu adalah tongkat luar biasa, kekuatan yang besar yang bisa memampukan kita hidup dan untuk bisa menghidupkan orang lain, hidup menjadi berkat, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang bisa membuat rohani kita menjadi raksasa di dalam hidup kita. Mari katakan, Tuhanku perlu Engkau, Roh Kudusku perlu Engkau, Roh Kudusku perlu Engkau. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Ya Allah, batakara Allah, syikira Allah, Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, mungkin mereka oleh karena beban hidup, tekanan yang begitu berat dari dunia ini, mereka belum mampu berkata,
Lebih dari semua, Kaulah segalanya. Lebih dari harta di dunia ini, aku mau jadikan Engkau segala-galanya. Tapi pada saat pagi hari ini Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, mampukan kami berkata, Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan tolong berkati umat-umat-Mu yang mengangkat tangan. Jamah sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan yang lemah Tuhan, teguhkan yang bimbang, Engkau berikan ketetapan hati Tuhan. Bahkan yang dalam pencobaan berikan kemenangan. Bahkan mereka yang hilang harapan Tuhan, Engkau berikan mereka semangat yang baru. Berikan pengharapan yang baru, bahwa ada harapan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Teguhkan iman percaya umat-umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, mujizat Tuhan terjadi. Terima kuasa Tuhan dalam nama Yesus dengan iman. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang mengambil alih hidup-Mu dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, mengingat waktu, saya serahkan kepada Ibu Vicky untuk doa syafaat. Amin. Doa syafaat GBTI Philadelphia Kedunguni. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Di dalam kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk pekerjaan Tuhan di GBTI Philadelphia Kedunguni. Kiranya Tuhan ambil alih pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan, baik di Kedunguni, Doro dan sekitarnya. Juga kiranya Engkau memberkati Tuhan keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan memakainya lebih lagi, lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan putra-putri, putri-putri Bapak Gembala kami, Berlian dan Orel, kiranya Tuhan memakainya untuk menopang pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan juga Engkau berkati Tuhan seisi pastori, baik itu Om Filipus, Saudara Anjar, dan juga Saudara Oka. Kiranya Tuhan pakai untuk terus menunjang gereja-Mu di tempat ini. Bahkan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap para pengurus gereja-Mu di tempat ini. Bahkan juga para pelayan altar, bahkan seluruh anggota jemaat, supaya kami bertumbuh di dalam iman dan terus membangun manusia rohani kami. Tuhan, kiranya Engkau juga mengirim jiwa-jiwa yang baru, sehingga gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, berkatilah kota Kedunguni, kota Doro, dan juga Kabupaten Pekalongan. Berkatilah juga wali kota Pekalongan, bahkan Bapak Bupati kami yang ada di Bapak Haji Asif Kolbihi, dan juga Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, bahkan Kapolsek dan juga Koramil yang ada. Berkatilah juga Tuhan tetangga-tetangga kami yang ada di depan, di belakang, di samping kanan kiri di gereja kami. Berkatilah juga dan selamatkanlah Tuhan bangsa kami untuk menghadapi COVID-19 ini, supaya Tuhan di dalam pandemi COVID ini supaya boleh berlalu. Bahkan kiranya tenaga medis yang berada di garis depan, kiranya Tuhan boleh mengurapi, Tuhan boleh melindungi, menjagai Tuhan, supaya Tuhan menjauhkan dari semuanya itu. Mereka boleh terus setia, bahkan segala virus ini boleh berlalu. Kemuliaan Tuhan ada di dalam
negara bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati dan juga ya Tuhan selamatkan bangsa kami Tuhan. Bahkan Bapak Presiden kami dan juga Wakil Presiden kami, bahkan seluruh Kabinet Indonesia Maju, kiranya Tuhan mendengar setiap seruan untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini, setiap rapat-rapat yang diadakan Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Setiap keputusan yang diambil kiranya itu berasal daripada Tuhan saja, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa negara Indonesia. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa terus untuk setiap pemerintahan sampai yang ada di bawah. Tuhan memberkati, berkatilah juga Tuhan setiap hamba, seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu di seluruh bangsa Indonesia, baik di kota-kota besar, bahkan di desa-desa, di pelosok-pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memakainya lebih lagi lebih heran. Berikan mereka kesetiaan di dalam mereka menghadapi ya Tuhan permasalahan-permasalahan, bahkan setiap pergumulan yang ada. Kiranya kemenangan demi kemenangan, kesetiaan demi kesetiaan mereka boleh tetap meraihnya, terus teguh iman percaya mereka Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang di surga. Tuhan kami, inilah doa syafaat kami bawakan dengan iman, dan ampunilah Tuhan setiap kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. GPDI Philadelphia Kedemuni on fire. Puji Tuhan, tetap on fire ya saudara ya. Saudara yang kekasih, atas nama Gembala, terutama juga seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat partisipasi, terutama buat doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ikut serta di dalam kegiatan kemarin bersama kita buka puasa bersama 1000 box ya saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah tolong, Tuhan sudah berkati, dan menjadi berkat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih kepada seluruh pejabat daerah yang sudah mengambil bagian hadir. Tuhan Yesus yang memberkati semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan atas nama Gembala secara pribadi, Bapak Ibu Gembala, kami mengucapkan dan mengapresiasi juga kepada pengurus gereja yang sudah luar biasa menyambut dengan baik, dan tidak hanya menyambut dengan baik tetapi juga benar-benar bekerja keras, benar-benar menyukseskan kegiatan ini, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan saja yang mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Amin. Terutama juga mereka yang sudah berpartisipasi menyumbangkan baik itu bahan makanan, entah itu kebutuhan apapun juga yang diperlukan untuk keperluan masak memasak dan lain sebagainya, tenaga, relawan dan semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan saja yang dimuliakan ya saudara. Capek saudara? Enggak ya. Nggak capek ya? Tahun depan kita ketemu lagi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara yang kekasih, kita akan tutup doa kita pada saat ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah, baik dari awal sampai akhir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat pujian. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Jaga pelihara mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Baik seluruh Tuhan, majelis jemaat maupun seluruh sidang jemaat Tuhan. Terutama bagi pelayan altar yang sudah melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Kembalikan berkat berlipat
kali ganda Tuhan. Perhitungkan apa yang sudah mereka lakukan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kerinduan mereka, bahkan Engkau pakai mereka lebih hari lebih heran. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, sakit penyakit pencobaan. Jauhkan dari niat hati orang jahat, kerugian dan kecurangan Engkau lalukan di dalam nama Yesus. Taruh di hati mereka hati yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin antusias di dalam membangun manusia rohani. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah, pulanglah, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus, memberikan kekuatan, penghiburan, keberanian, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima